Woi, videonya udah mulai. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhtiar Yudhistira Prayoga dari kelas 10 Multimedia 1 dengan nomor absen 14. Terkadang di dalam hidup kita itu emang benar-benar dituntut buat terus maju dan lari untuk melangkah ke depan gitu. Tapi gak 1-2 kali juga kita bakalan terjatuh dan kita bakalan tersandung yang namanya masa lalu. Nah, ngomong-ngomong tentang masa lalu, mari kita coba nyempil-nyempil dikit tentang masa lalu dari aku, yaitu cerita paling berkesan yang pernah aku alamin semasa SMP. Aku dulu dikenal sebagai salah satu anggota Dewan Pramuka Penggalang yang bernama Komando Pasukan Banteng Anggrek. Dan kita tuh bocah-bocah yang gabut aja gitu, kurang kerjaan, terus tiba-tiba nyasar aja ke Pramuka. Dan di organisasi Kopasba ini itu benar-benar pertama kalinya aku itu kayak ibaratnya menemukan salah satu organisasi yang hubungan pertemanannya itu emang bener-bener sedekat itu gitu. Kayak guru pembimbing kami aja sama kami itu bukan kayak guru sama murid, tapi udah kayak teman sama teman gitu. Kegiatan kami itu sebenarnya sama aja sih kayak kegiatan eskul-eskul lain. Kayak misalkan setiap hari Kamis dulu itu kami selalu latihan rutin, dan setiap minggunya itu latihannya itu intens gitu dan berbeda-beda setiap minggunya, jadi nggak gampang bosen juga. Selalu ada, setiap minggu itu selalu ada ganti suasana gitu ibaratnya. Dan besoknya di hari Jumatnya kita itu biasa untuk memimpin apel pramuka atau kegiatan-kegiatan rutin gitu. Titik terenak buat jadi anggota Kopasba ini menurutku itu kayak semasa latihan lomba itu kayak lomba yel-yel. Dan semasa latihan yel-yel ini aku pribadi sangat menikmati masa-masa itu. Kayak it feels so good, man. Ya enggak sih, bercanda doang, buat formalitas doang. Masa-masa terenaknya ya lagi pelajaran terus dipanggil buat latihan gitu. Ngomong-ngomong soal lomba nih ya, banyak lomba-lomba yang sudah kami ikutin dan alhamdulillah itu berbuah manis terus gitu. Kami nggak jarang juga buat ngangkat piala, mulai dari lomba pioneering, PBB, banyak lah pokoknya. Kami juga udah kayak ngerasain naik turunnya jadi juara gitu. Kami pernah jadi juara 1, runner up, atau bahkan kayak ibaratnya nggak juara sama sekali pun kami pernah. Sebelum PPKM dan adanya COVID-19 yang masuk ke Indonesia, itu lomba yang paling berkesan itu kayak menurutku itu lomba Jambore cabang yang diadakan di Bumi Perkemahan Kendali Sada waktu itu. Kayak ibaratnya kan sebelum lomba itu ada perkemahan khusus buat Pinro sama Wapinro kan, dan itu diadakan 2 minggu sebelum lomba gitu. Dan karena waktu 2 minggu ini yang jadi masalah buat kami. Waktu itu aku sebagai Wapinro ikut dalam perkemahan awal itu. Nah, perkemahan awal itu atau yang namanya Dian Pinro itu buat membagikan informasi buat lomba-lomba yang akan kita laksanakan gitu. Ya, fotoku waktu Dian Pinro itu kayak gini, paling kecil. Seperti yang aku bilang tadi, dalam waktu kurun 2 minggu itu kita itu dituntut buat belajar mati-matian, kayak latihan gitu dari pagi sampai sore, ke malamnya juga latihan lagi. Dan itu untuk bertujuan buat menguasai materi-materi yang akan dilombakan gitu. Soalnya ini lomba itu sekitar 4 hari 3 malam, jadi nggak cuma sedikit doang yang harus kita pelajari. Dalam 2 minggu itu kita juga harus mempelajari banyak hal, mulai dari yel-yel, apalagi waktu itu ya, kentongan, tari tradisional, dan bakat-bakat lainnya yang mungkin masih dipendam oleh setiap murid. Mulai dari tenda nih, biasanya kan kalau tenda itu kan kayak banyak yang harus dipersiapin kan, kayak buat hiasannya gitu. Nah, waktu itu kita itu pernah sampai bener-bener terjun sendiri ke sawah gitu buat cari-cari perhiasan. Kok perhiasan sih? Maksudku itu hiasan. Jadi buat hiasan gitu kita cari-cari yang ada di sawah gitu, yang ya tradisional gitu, sesuai tema yang kita pilih sih sebenarnya. Dan jujur itu emang berat banget, dan enaknya itu waktu kita kelaparan ya kita makan sama-sama gitu.
Jadi nggak sendiri-sendiri, kita makan sama-sama kayak kekeluargaan gitu lah. Tapi ya enaknya lagi itu ya, dalam waktu 2 minggu ini kan banyak yang dipersiapin kan. Nah, dalam waktu 2 minggu ini kami itu boleh atau diizinkan untuk tidak mengikuti pelajaran. Jadi ibaratnya dari pagi kami latihan, dari jam 7 pagi, dari berangkat sekolah itu kami harus latihan dan dituntut untuk latihan memang. Itu sampai sore, sampai jam 3 sore. Dan itu asik banget. Kenapa? Karena nggak ikut pelajaran. Aku langsung skip ke 1 minggu sebelum perlombaan. Di 1 minggu terakhir kita itu emang bener-bener diketatin lagi latihannya. Dari yang aku bilang dari jam 7 sampai jam 3 sore, kita nambah jam latihan, yaitu di jam malam hari sampai kita itu harus bener-bener nginep di sekolah dalam waktu 1 minggu terakhir. Dan itu tambah berat lagi karena emang pekerjaannya sebanyak itu. Apalagi waktu itu kami itu mengalami masalah kayak tenda yang udah kita bangun buat gladi resi gitu ibaratnya itu roboh, dan kita harus membongkar itu lagi dari awal, bikin lagi, dan itu memakan banyak waktu. Singkat cerita pun lomba itu dimulai, dan 2 minggu latihan kita, kerja keras kita selama ini itu benar-benar diuji di situ. Dan ya waktunya pembuktian. Kami berjuang mati-matian waktu itu, dan waktu itu mulai dari P3K, tarian tradisional, membangun tenda darurat, bakat siswa. Oh iya, untuk khusus bakat siswa ini aku dulu kebetulan aja itu terpilih buat ngewakilin Kuaran Wangun. Jadi waktu itu aku nampilin beatbox dan sama 2 orang rekanku sih sebenarnya, dan alhamdulillah sukses. Waktu itu ada kentongan juga, multimedia. Oh ya, di sini aku juga mewakili Kuaran Wangun ya. Jadi waktu itu kayak jawabin beberapa jenis kamera, terus komponen-komponen apa yang penting dalam foto atau videographer, dan ya banyak lah pokoknya. Waktu itu aku juga pernah untuk mempraktekkan salah satu dari pembina sana untuk mempraktekkan kayak ibaratnya kayak pembawa berita gitu, kayak reporter gitu, dan ya alhamdulillah gitu lancar-lancar aja. Capek banget, sampai-sampai itu waktu istirahat itu kita nggak lihat tempat gitu kalau buat istirahat. Asalkan kita udah di tenda, tugas-tugas kita udah kelar, ya udah tidurnya seenaknya sendiri. Asal ada tempat tidur di situ nyaman, ya udah tidur, besoknya bangun ngulangin hal yang sama. Di hari terakhir sesudah lomba, dengan segala keringat yang kami keluarkan, waktu dan tenaga yang kami korbankan, alhamdulillah kami juara. Meskipun hanya juara 3. Di situ kayak ibaratnya sekian lamanya aku nggak nangis, itu air mataku pecah di situ. Dan kayak kok bisa ya? Kami di situ kayak ibaratnya saling meluk satu sama lain, menguatkan diri kami masing-masing. Keesokan harinya ketika semua udah membaik, hati kami udah juga reda juga, kami memutuskan untuk mengistirahatkan diri dengan foto-foto bersama untuk mengenang lomba-lomba yang mengasihkan itu sampai waktu yang akan datang gitu. Karena momen-momen itu benar-benar momen yang gak bisa diulang. Kayak ibaratnya ada personil-personil yang emang udah harus purna dan gak akan bisa diulang lombanya gitu. Mungkin segitu dulu aja sih. Keesokan harinya kita pulang dengan perasaan yang setengah-setengah, kayak ikhlas gak ikhlas gitu. Dan ya kami juga cuma bisa ngenang itu sampai sekarang. Dan ya mungkin segitu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.